teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Hari ini saya mau curhat-curhat ya. Sekalian sambil unboxing parcel dari kantor. Sebetulnya bukan dari kantor sih, dari pos kayaknya, atau dari gitu deh pokoknya. Ini ya, isinya kue kering. Kita buka ya. Ada ucapannya Eid Mubarak. Terus dalamnya ada kartu ucapan Happy Eid Mubarak. Terus ada kuenya, nastar, semprot keju, kastengel. Kalau kastengel kita coba. Kastengel itu paling enak kalau dikasih keju edam, keju tua itu bikin lebih strong. Ini mungkin nggak dikasih keju edam ya. Nastar satunya semprot keju. Ini belum dibuka ya, ntar aja. Oke, sambil itu kita curhat-curhat ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Jadi kuenya ini saya juga ada kue satu, sisa sedikit sih ya, dikasih sama bosnya suami. Jadi tema curhat kita hari ini tentang seputar YouTube. Maksudnya apa? Jadi gini teman-teman ya, beberapa saat yang lalu saya tuh pakai sebuah aplikasi kan ya, aplikasi yang paling gampang lah ya. Yang saya tuh pakai aplikasi itu udah sambil merem aja udah jadi gitu. Nah aplikasi itu akhirnya nggak tahu gimana ya, mungkin kesalahan saya juga, rusak teman-teman. Jadi nggak bisa dipakai untuk burning video lagi. Jadi editannya itu nggak jadi gitu. Udah siap ditata-tata, udah diedit, udah bagus, terus di burning jadi video MP4 tuh udah nggak bisa. Terus saya itu mencoba aplikasi-aplikasi lain gitu, banyak lah ya, mau tak sebutin lah. Gak enak lah aku mau nyebutin ya. Nah nanti kalau misalnya mau nanya itu aja di kolom komentar. Nah saya mengalami kesulitan dengan aplikasi-aplikasi itu. Sebetulnya bukan karena apa ya, mungkin karena kita nggak terbiasa aja ya. Nah saya ini kan juga belum punya banyak waktu untuk belajar gitu dengan adanya aplikasi baru itu. Nah dengan aplikasi yang lama tuh saya tuh buat udah selesai gitu lah. Nah itu akhirnya membuat saya itu sedikit kurang bersemangat dalam membuat video YouTube gitu ya. Saya ini bikin video YouTube itu, saya kalau di channel saya kan seminggu 3 kali tuh ya, Selasa, Kamis, Sabtu. Selain itu saya tuh juga ada acara gereja namanya Minggu Ceria di channelnya gereja saya. Itu saya itu ngedit setidaknya dalam 1 bulan tuh 5 video gitulah buat acara itu gitu. Jadi acaranya kayak nayangkan video kegiatan-kegiatan anak-anak gitu. Nah itu yang juga harus saya buat. Makanya saya bikin banyak karena ya itu, selain punya saya sendiri juga untuk acara gereja gitu ya, program gitu dengan editan sederhana lah. Nah saya ngerasa kayak gimana ya, semangat untuk bikin itu kayak melemah gitu ya. Di satu sisi, nah ini ya tak ceritain lagi ya, saya ini udah hampir berapa ya, 2 tahunan lah ya, 2 tahun atau 3 tahun ya, aku lupa juga sih, dilihat lagi deh, sekitaran 2 tahun udah mulai YouTube ini kan ya. Dan saya ngerasa kayaknya YouTube saya tuh, saya sendiri ya mungkin yang kurang apa ya, saya kurang tahu trik-triknya lah atau gimana gitu, sehingga sampai saat ini YouTube saya ya biasa-biasa aja gitu ya. Terus saya itu menanyakan lagi pada diri saya gitu, kira-kira dalam waktu 5 tahun lagi gitu ya, saya masih mau bikin YouTube nggak gitu ya. Terus saya tanyakan lagi ke diri saya gitu, apakah masih punya semangat untuk bikin YouTube gitu. Suami saya sih bilang, bikin aja lama gitu.
Satu sisi saya juga ngerasa ya bahwa YouTube itu sebetulnya freezing a moment gitu ya, membekukan momen gitu, sehingga momen tuh nggak terlalu begitu aja tapi terekam atau terdokumentasi. Nah, walaupun kita tidak bisa 100% mengandalkan dokumentasi itu dari YouTube ya, karena kan kadang YouTube juga bisa hilang kan ya. Itu yang terjadi di channel gereja saya ya, subscribernya udah 500-an, videonya udah sebanyak itu, dan sebagian itu video-video karya saya yang buat acara Minggu Ceria itu, dan itu hilang teman. Aku suspend lah, saya nggak tahu juga masalahnya apa, dan itu ada yang ngurus sih, dan sudah hampir berapa bulan ini akhirnya ganti channel YouTube. Nah, saya tanya lagi ke diri saya ya, saya masih mau bikin YouTube nggak gitu untuk 5 tahun mendatang. Saya sekarang usia 42 ya, nanti saya usia 47 saya mau masih tetap jadi YouTuber nggak gitu. Bukan YouTuber lah ya, saya masih punya channel YouTube apa enggak, masih mau meneruskan atau terus ngupload itu apa iya apa enggak gitu loh. Apa saya akan berhenti di sini saja gitu ya. Seandainya sekarang berhenti ya, sekarang kan bulan April ya, saya nggak tahu ini nanti tayangnya kapan ya. Saya sebetulnya sudah punya video itu biasanya 2 bulan sesudahnya itu sudah siap. Misalnya April itu, Mei itu sudah ada, dan Juni itu sudah mulai ada gitu. Saya mempertanyakan lagi gitu loh ya, sih mau nggak gitu. Dengan di satu sisi channel saya ya begitu-begitu aja, di satu sisi aplikasi editing video saya itu rusak, dan saya belum menemukan yang cocok, yang saya suka gitu ya. Sebenarnya bagus sih sebetulnya, cuman yang saya suka itu belum ada. Di satu sisi juga ada teman saya ngerasa kayaknya sih bukannya apa ya, channel saya itu ya nggak bagus amat sih ya, cuman saya rasa ada beberapa channel teman saya yang gimana ya, maksudnya nggak ada thumbnailnya apa gitu tuh, kayaknya lebih berkembang dari channel saya gitu loh ya. Terus dia itu bilang ke saya, nyarankan, kamu bikin gini gitu, gini lah, pokoknya dia kasih saran-saran gitu kan ke saya. Terus saya bilang, oh ya boleh juga tuh sarannya, terima kasih ya gitu. Terus saya ngerasa aku juga nggak bisa kalau disuruh melakukan saran-sarannya dia gitu loh, agar channelku tuh berkembang seperti dia tuh aku juga nggak bisa gitu, nggak mampu lah aku gitu. Jadi ya kalau channel saya seperti ini sekarang gitu ya, ya itu ya saya mampunya segitu gitu loh. Terus si anak saya, si Jerome itu kan, dia tuh bilang, saya tanyain, gimana channel mama tuh ya apa? Terus dia bilang, kan viewernya ya segitu aja. Terus dia bilang gini, loh ma, viewernya segitu itu loh ya habis banyak, masuk no coba orangnya di kelas itu, ayo orangnya segitu banyak itu, lihat channel mama semua loh, itu habis banyak mah gitu. Maksudnya banyak itu bukan dalam artian itu jutaan atau ribuan ya, memang ada sih yang dilihat lebih dari 1000 juga ada gitu kan ya, tapi kan nggak semua, banyaknya kan juga segitu. Tapi dia bilang bahwa yang sedikit itu pun sebetulnya sudah banyak gitu loh, gitu teman-teman. Jadi gimana nih enak gitu, saya terus apa enggak ya? Di satu sisi itu saya sebetulnya sih gimana ya, dulu tuh saya tuh seneng kenapa saya bikin YouTube dulu, pernah bikin video kan. Alasan kenapa saya bikin YouTube itu, saya pernah bikin ya, terus di tengah jalan tuh kan saya tertarik untuk Instagram ya, bikin reels Instagram gitu, pakai aplikasi yang menurut saya tuh lebih enak gitu, lebih menyenangkan lah, tapi nggak bisa saya buat YouTube pakai editing HP, saya nggak terlalu suka ya. Jadi saya maunya tuh ya editing pakai PC gitu loh, karena lebih besar kan ya, lebih enak video itu ya. Gitu teman-teman, itu kegalauan saya ya, mau terus atau enggak. Mau terus tapi aplikasinya harus ganti yang baru. Dari aplikasi saya yang
baru itu ada 2 yang mungkin akan saya pakai ya, cuman saya nggak happy gitu loh pakai aplikasi itu. Aplikasi itu kayaknya kurang helpful buat saya, kurang bisa membantu, agak kesulitan saya. Yang satunya tuh kalau nge-cut harus bayar, jadi saya nggak bisa cut, jadi videonya apa adanya. Yang satunya itu tulisannya tuh kurang bagus, jadi kalau misalnya saya mau, terutama yang minggu ceria ya, itu kan harus sedikit ceria, cheerful, itu saya sulit, harus pakai aplikasi lain tuh masukkan ke situ, dia agak sulit gitu loh, gitu teman-teman. Nah ada aplikasi lain aku juga, dia tuh katanya punya cut gitu ya, punya cut, punya split, cuman saya nggak tahu nempatkannya dia tuh di mana cut sama splitnya, akhirnya ya nggak bisa make gitu loh. Nggak tahu itu saya yang kurang pinter atau apa ya gitu. Gimana menurut teman-teman, saya lanjut apa enggak ya? Lanjut dengan satu aplikasi yang begitulah. Yang kedua, viewer atau subscriber saya kan ya segitu gitu. Mau diterusin kayaknya untuk monetize juga masih lama gitu ya. Untuk dapat yang segini itu saya tuh perlu 2 tahun. Kalau monetize berarti kan kalau dihitung sama ya, berarti perlu waktu 6 atau 7 tahun. 2 tahun dapat segini, berarti harus 4 tahun, harus sekitaran 5 tahun lagi baru saya akan monetize. Pertanyaannya, saya mampu nggak ya gitu? Maksudnya saya endurance saya untuk setelaten itu, atau serajin itu, atau passion itu gitu ya, sampai 5 tahun saya akankah? Mungkin ini menjadi apa ya, kilas balik saya ya, untuk saya rethinking gitu, sebenarnya apa yang saya cari gitu. Gitu ya teman-teman ya, sebenarnya apa yang saya cari gitu loh ya. Bukankah di YouTube ini saya juga bisa mendokumentasikan kegiatan saya, sehingga saya bisa lihat-lihat lagi, juga bisa menjadi teman curhat saya ya, ketika saya ada hal-hal yang harus dibicarakan tapi nggak ada yang bisa diajak bicara. Bukan nggak ada sih, mungkin lebih tepatnya emang sama YouTube gitu loh bicaranya. Berarti kan sebenarnya ya help juga gitu, ada gunanya juga gitu teman-teman. Jadi menurut teman-teman sarannya apa? Saya lanjut apa enggak? Atau ada saran-saran lain, misalnya pakai aplikasi ini gitu. Kalau untuk thumbnail saya udah satu aplikasi itu aja sudah cukup gampang dan memudahkan pekerjaan saya senang sama aplikasi itu satu. Tapi kalau untuk editing video ini, saya maunya pakai PC tapi kok belum ada yang saya seneng gitu teman-teman. Ini kita makan nastar dulu ya, sambil kita dibuang ini, sambil kita dengerin usulannya teman-teman. Nastarnya ini baunya harum tapi gak tahu ya, di atasnya ada kejunya, cuma kayaknya ini nggak terlalu konten keju banget sih. Saya nggak tahu ya, saya senang banget sama yang namanya keju di kue itu yang ada keju. Ekspektasi saya tuh berlebihan, maksudnya pengen ini keju yang begini-begini, tapi ternyata kan enggak. Ya nggak apa-apa sih ya, puji Tuhan. Dulu waktu kuliah saya sering bikin kue kering ya, ini banyaknya varian manis nih. Kasih choco chip, kasih apa topping-topping lucu-lucu gitu. Sekarang nggak pernah dan nggak willing tuh gitu, nggak apa ya, belum ingin. Dulu padahal terus kue yang dicetak-cetak gitu, kering dicetak gitu. Ada juga yang banyak pakai sendok ya, jadi kulitnya bulat-bulat gitu, terus dicemet-cemet pakai garpu.
Jadi bentuknya lingkaran tapi tipis-tipis gitu. Maaf ya teman-teman ya, saya kok curhat tentang keruwetan. Kapan hari itu ada ya, saya tuh waktu itu beli makan di restoran Chinese, bukan restoran ya, kayak kedai Chinese food gitulah. Penjualnya itu tiba-tiba bilang gini, Kak, anu ya, kontennya lebih menarik lagi ya. Terus saya bilang, hah? Ternyata dia ngeliat, kaget juga ya. Oh iya banget. Oh, PU gereja. Dan sekali bilang, Kak, anaknya kok pinter sih, mau diajak nyapa-nyapa di YouTube gitu. Gitu deh. Jadi kadang-kadang bikin saya itu ada teman saya di kantor. Ya soalnya aku yang biasanya ngeliatin Mbak Esti. Atau bener nggak tahu enggak ya, dia masukkan buat aku. Tapi jujur sampai sekarang saya masih, maksudnya nggak se menyala-nyala. Tapi atau memang gimana teman-teman? Teman-teman yang punya channel YouTube gimana? Apakah memang ada up and down-nya gitu? Mungkin ada yang bisa ngasih masukan. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya teman-teman untuk melihat channel ini. Curhat-curhat saya nggak tahu penting atau nggak penting ya. Kalau misalnya ada saran-saran, saya akan senang sekali kalau teman-teman memberikan saran kepada saya. Oke teman-teman, sambil nunggu suami pulang, ini hujannya deras sekali, tapi tenang ya, makan malam sudah siap, lauknya sudah matang. Oke, terima kasih, sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya ya. Dadah. Tinggal sedikit.